Ya, kali ini kita bahas detail seputar karbu Mikuni FM, Ori Ninja RR, kemudian PWL Ori Ninja Kips, dan PE. Ini PE dari TDR, saya ambil ini karena ini yang paling mirip dengan Ori, yang pernah saya review dulu. Kemudian seputar ini keran bensin Ninja, banyak yang bilang bagus RE King ya. Kita nanti bongkar semua biar detailnya, jadi biar tahu plus minus dan keunggulannya masing-masing. Ya, kita mulai dari Mikuni FM ya. Ini karbu yang paling sering buat marketing, buat suruh ganti. Padahal ini lumayan bagus. Ori masa nggak bagus? Kita lihat dari mangkoknya ya, perbandingannya dulu. Ini mangkoknya ini lumayan besar ya, nampung bensinnya lumayan banyak. Kalau ini dari PWL ya, PWL PE ini mangkoknya kalau Ori bisa saling tukar semua, yang nggak ada power jetnya. Nah, ini itu mangkoknya besar banget ya. Dilihat dari volumenya itu bensinnya lebih banyak Mikuni FM. Mikuni FM 30 juga lumayan besar, tapi pernah ada yang bilang lebih besar mangkok Mikuni FM 28 Bapak Ninja RR. Ini lumayan besar menampung bensinnya. Nah, padahal sudah bagus kayak gini, kenapa bisa bilang nggak bagus dan embel-embel cuma skep macet? Nah, padahal kayak gini ya. Kemudian kita lihat dari dual fan-nya. Ini termasuk untuk mengisi bensinnya masuk itu lumayan cepat karena dual fan. PE itu cuma satu ya, PE itu cuma satu ya, cuma satu sini. PWL juga cuma satu. Nah, ini aja lubangnya besaran yang ini ya, besaran punya PE. Ini itu udah besar dan ada dua. Ini pasokan bensinnya nggak mungkin telat untuk sekelas karbu 28 ya. Dan belum lagi tentang pasokan bensin masuknya. Pasokan bensin masuknya ini biasanya ya, ini juga deras. Ini aja lumayan besar buat buka tutup bensinnya ya. Dari PE maupun PWK itu paling besar ini. Ini jadi dipastikan bensinnya itu ngalirnya lancar. Belum lagi kalau Ori itu lubang masuk bensinnya sini ada 3, 1, kemudian di kiri kanan ada 2. Kalau PE maupun PWL yang Ori ya, itu juga sama, ada 3. Nah, 1, 2 yang kecil ini, 3, ada 2. Ini juga lumayan bagus, isi bensinnya juga nggak telat, dan ukuran inletnya ini besar. Mikuni FM dan PWL itu inletnya besar, ini bisa dilihat lumayan besar dibandingin dengan PE. Ini kecil ya, inlet masuk bensinnya itu kecil. Jadi jelas kan bensinnya lancarnya yang mana. Dan ini dilihat, ini skepnya beda, vakum bensinnya yang buat buka nutup pas pelampungnya naik turun. Ini besar yang FM. Nah, di PE pun lebih besar yang PWL juga, tapi mirip-mirip yang ini. Nah, ini PE, nah lebih besar PWL.
ya, PWL. Nah, ini bongkar totalnya. Nah, untuk yang sering dibuang itu ini dulu itu sering dibuang, padahal agak berfungsi ya ini, buat fokusin aja arah udara sama bensin masuk pilot jet mindjet. Cuma itu aja kegunaannya, pas nikung itu, pas dilepas sama dipasang itu cuma agak nyentak dikit aja, nggak signifikan lah. Kalau yang ini tuh punya Kuma, bentuknya condong mirip dalemannya PWK asli. Ya, ini bentuknya kotak. Nah, ini bulat. Ini cenderung ke bentuk PWK asli dan bahannya lebih ringan ini. Dan ini saya pakein di Ninja RR saya karena turun spek ya. Ini main jetnya ukuran 160, pilot jetnya kecil, turun dari 55 turun ke 45. Nah, ini angka ini juga bukan patokan banget, rata-rata cuma ngasih patokan aja ya. Misal kalau PE itu buat di Ninja itu rentangnya 45 sampai 55, main jetnya 152 sampai 158, itu ya patokan simpel. Tapi setelah disetting itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama tiap motor. Nyatanya ini downgrade saya yang spek Ninja itu mau turun, pilot jetnya 45, main jetnya tetap 160. Kalau yang ini tuh pilot jetnya 45, main jetnya 138 ya. Kalau yang Kips tua itu 38 138. Kalau Kips muda yang ketrikan itu 135 45. Nah, ini kebetulan yang ketrikan tua, Super Kip tua ya, tapi sama-sama ori, bahannya lebih bagus. Ini 138. Nah, 138. Ya, jadi jangan salah kaprah dulu. Pasti beda. Kalau yang FM ini 270 22,5. Nah, kalau dikaliin pilot jetnya ini 22,5 dikali 2 itu kan 45. Main jetnya kan 270 kalau dibagi 2 kan 135. Nah, kayak gitu ngitungnya. Patokan saya kalau pas nggak ngerti kayak gitu ngitungnya. Ya, seperti ini. Untuk karbunya mirip-mirip semua. Untuk PE maupun PWL ini cocok buat yang pakai filter, ini cocok yang buat open filter, itu flownya bagus. Dan ini juga yang nggak detail, ini ukurannya lebih kecil, inlet outlet bensinnya pas masuk di mangkok ini lebih kecil dari PWL. Nah, siapa bilang PWL bagus atau PE bagus, ini harus ngerti detailnya, harus minimal ori ketemu ori. Banyak yang bilang itu ori kalau nggak bisa setting itu emang Anda yang nggak bisa nyeting, bukan masalah karbunya, emang Anda nggak bisa nyeting. Kebangetan kalau ori nggak bisa nyeting. Apalagi KW kan banyak yang ya mudah setting, tapi kan realitanya kan beda-beda. Penjual kan beda itu ya. Jadi pastikan kualitasnya. Untuk jarumnya, panjang jarum PE dan PWL itu mirip-mirip. Yang beda, ini misalkan ada banyak yang tanya dulu ukuran pilot jet, main jet, itu kan cuma kasih patokan dan nyetingnya kan sendiri. Ini dari PWL, ini dari JJH ya. Ini lebih panjang dikit. Kalau biar maksimal dan sama dengan ukuran PE maupun PWL, ini dipotong ya, disamain. Ini dipotong dan disamain. Sebenarnya nggak dipotong juga bisa, kalau saya lebih maksimal itu dipotong biar ringan juga. Ya seperti itu seputar PE PWL. Dan untuk skepnya diharapkan kalau misal beli karbu skepnya kayak aluminium gini, ini kualitasnya jelek banget. Udah nggak usah
bohong, ini realita, emang skepnya jelek banget. Ini banyak yang jual juga harga 45 sampai 50 ribuan. Ini jelek, saya akuin jelek. Dan untuk ini skep Mikuni FM. Ini ya. Kenapa sering macet? Dan solusinya. Skep Mikuni FM ini paling ringan sendiri. Bahannya paling ringan sendiri. Cuma teflonnya kalau waktunya ngelupas dan nggak rata kan biasanya bikin macet. Nah ini kan rapat banget, seperti pompa. Jalur udaranya pun nggak ada. Ya. Untuk skep stainless buat Mikuni FM itu sepertinya mulai sekarang sudah nggak perlu dilakukan lagi, nggak perlu beli skep stainless saja. Mending bawaannya ini di custom dibikin seperti ini. Ya. Ini kan ada jalurnya, tinggal dibuka aja. Nanti udaranya pasti lebih lancar buka nutupnya. Kalau model rapat kayak gini itu seperti pompa, jujur. Pas naik turun itu kayak bunyi angin loh. Kayak vakum malahan, saking rapatnya. Ya. Kayak vakum. Jadi jangan salah kaprah dulu. Mikuni FM jelek itu bakul yang jual. Ya. Jangan salah kaprah dulu. Seperti pompa ya, saking rapatnya. Turun aja susah, padahal udah diolesin oli. Inilah yang bikin macet sebenarnya, karena nggak ada pembuangan udaranya. Bisa dibandingin di PE. PE kan ini lancar. Ini kan juga ada udaranya masuk. Sebenarnya cuma simple aja, nggak perlu beli skep stainless. Saya dulu juga pakai skep stainless, cuma emang lebih awet. Tapi minusnya itu sangat berat. Tarikan buka tutup gasnya berat. Dan karena tukang bubutnya sudah mulai murah, jasa bubutnya, makanya solusi paling enak itu cuma buka ini aja, tinggal dibor aja. Ya. Teflon habis nggak masalah, tinggal dihabisin aja rata. Soalnya mekanisme gips yang kiri kanan itu kan juga teflon. Nyatanya juga sering letek ya, malah dibersihin malah jarang macet. Nah, cuma kayak gitu. Yang sering diremehin karbu ini. Dan untuk customnya, saya pernah lihat itu custom sini. Ini head nozzle-nya ini dilubang seperti Mikuni TMX. Itu yang upgrade, ataupun ini diratain dipotong. Untuk upgrade-nya, untuk PE maupun PBL itu mirip-mirip ya. Paling pendek itu PE. Paling pendek itu PE. Kilas saja. Paling pendek itu PE head nozzle-nya. Dan upgrade-nya juga cuma main ginian. Nozzle PWK, terus baffle-nya buat sunmer ya, saya sering pakai ginian. Kalau ini nggak dipasang itu sering lurusan ya anak-anak truknya. Ini bentuknya juga keren, dari UMA, PE UMA. Saya ada beberapa, tapi udah saya jual juga beberapa. Kayak gini laku berapa ya kemarin itu 75.000. Kondisi masih bening ya, masih putih ya. Kalau yang udah nguning-nguning ini sekitar 40 sampai 50 ribuan. Kalau beli barunya itu sekitar 100 ribuan ya. Baffle flat namanya. Yang sering dibuang orang-orang. Padahal ya lumayan bagus. Ya kayak ginilah perbedaannya. Dan untuk KW. Untuk KW itu biasanya cuma satu aja. Jalurnya itu cuma satu dan kuningan. Dan itu bisa dimaksimalin juga. Misal ini saya contohin yang PWL aftermarket saya. Ini juga sama. Ukurannya sama ya. Inletnya, outlet masuk bensinnya itu sama besarnya. Cuma satu jalur saja. Sebenarnya kalau dibikin dua pun juga bisa. Nah, ini
Ini nggak ada ya, sini lubang nggak ada. Bisa dibuka, tinggal dibor aja, maupun dibikin 3 di sini juga bisa. Yang penting pas ngelubanginya itu di atas ini, di atas jalur atas ini. Jangan sampai di bawah sini, tapi di atas ini kan pas nutup bensinnya. Jadi pas di atas ini dikit. Itu udah lumayan enak ya. Dan untuk KW-KW kayak gini itu menurut saya yang keawet itu skepnya dan sering ngembun, walaupun mirip ya, agak mirip ya. Ini masuknya KW, diameter inlet bensinnya juga lumayan besar. Pantas PBL sering di reamer sampai besar banget, soalnya pasokannya masuk bensin itu bisa lancar ya, bisa lancar banget. Apalagi Mikuni FM ini lumayan lancar. Mikuni FM 30 juga lumayan, cuma ya sama kendalanya saya itu kalau Mikuni FM ini reparkitnya susah ya, padahal harga barunya Mikuni FM sama PWL itu mahalan ini ya, tapi secondnya jatuh banget. Secondnya di tempat saya cuma 400 ribuan tergantung kondisi. Kalau ini masih 500 sampai 700 ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa untuk pemilihan businya. Untuk bikin Ninja enak itu tentukan dulu pemilihan businya juga, minimal merah bata ya. Ini juga pakai kabel aneh-aneh itu, ground cabang yang dijual di pasaran juga. Kemudian untuk titik di busi dan kebak magnet itu, dan stabilizer ya. Buat di pengapian AC emang ngaruhnya lumayan. Kalau di pengapian DC itu buat saya nggak signifikan banget ya, nggak seperti di iklan-iklan marketingnya, nggak signifikan banget jujur saya, karena emang punya. Jadi nggak bohong, nggak asal bilang ini itu terus jualan itu, nggak. Saya kan pemakai, juga penghobi aja. Untuk bikin head ya, ini head kondisi standar. Ini udah dipoles. Nah ini dipoles ini bikin enak dikit, tarikannya berasa enteng dikit ya. Terus ada orang-orang yang buka jalur ini digedein. Nah nanti minta di tukang bubut, di milling nanti. Itu juga lumayan bikin dingin, cuma ya jasanya mahal. Cuma buka ini seperti di blok VHM itu juga modelnya udah buka gini. Emang lebih adem, berasa lebih adem. Ikutin jalur buka tutup blok bawah ya. Nah kemudian pemilihan businya itu banyak yang tanya juga, sesuaikan aja kebutuhannya ya. Yang penting kalau misal pakai BP 5000 yang busi Vespa itu, T6000 deh kok BP, jangan sekali-sekali dipakai buat gaspolan lama. Itu udah hukumnya 2 tak Ninja. Kalau pakai busi panas itu nggak usah ngebut ya, nggak usah ngebut RPM tinggi. Kalau cuma jalan-jalan santai aja emang nggak berasa, nggak ketahuan. Banyak yang bilang busi panas aman. Kalau buat di kota-kota sering ngebut, nah wassalam. Dan untuk busi BP kan juga banyak yang ngehujat Ninja jangan pakai busi BP. Nah kalau kodenya seperti bawaan pabrik, misal BP 9 atau BP 8, kan itu ada di RXZ ya, Yamaha RXZ itu kodenya BP. Itu emang enak. Saya juga pakai, lumayan enak businya, nggak pecah juga. Dan lebih berasa, torsi bawahnya lebih terasa. Kalau pakai yang platinum, yang NGK itu kan ada resistornya. Jadi saya nggak begitu tertarik, soalnya di busi standar udah ada resistornya, ngapain businya pakai resistor lagi. Jadi seperti itu, biar pembakarannya lebih baik dikit lah, walaupun nggak signifikan. Mainnya busi maupun koil maupun CD itu nggak signifikan banget. Jadi saya usahakan seperti itu pemilihannya. Dan untuk rimmer ya, rimmer kan sudah dijelaskan dulu. Ini biasanya potong. Untuk PE maksimal itu 30 ya, tanpa potong scap itu 30. Kalau di atas itu wajib potong scap ya, model scap standar. Untuk PWL 26 ini rimmer maksimal cuma 28 kalau nggak potong atasnya. Kalau sampai 30 ini wajib dihilangin ya.
dipotong 1 mili 2 mili itu ya. Untuk jasa ya tergantung anak konten atau anak apa itu, soalnya yang bikin harga itu agak ngawur kadang-kadang. Modal follower banyak dan sub banyak itu terus bikin jasa itu agak ngawur ya. Seperti ini untuk PWK, PWL, PE itu hasilnya bisa saling tukar, dan untuk ininya juga bisa saling tukar ya, pelampungnya. Untuk pelampung itu di PWK ini kan agak besar. Nah, kalau buat balap itu biasanya dipotong satu kalau lurusan ya. Tapi kalau buat harian dipotong satu, pas beloknya yang pas nggak ada itu bensinnya ngocos. Ya, jadi sesuaikan kebutuhan, mau dipakai harian mau pakai apa, karakternya masing-masing ya. Semua ini enak kok buat saya. Untuk stop and go nyaman PE. Banyak anak-anak trail juga pakai PE. Untuk penyuka touring nafas panjang itu pakai PWL, karena tahu sendiri bensinnya lancar dan lubang-lubangnya termasuk besar ya. Ini besar ya, kalau ori itu besar ini, masuk ke air jetnya besar. Kalau yang KW itu kecil, ininya kecil, terus bisa di custom sih sebenarnya, cuma ya selera ya. Kemudian keran bensin ini juga fenomenal. Untuk pemilihan keran bensin itu banyak yang bilang lancar RE King ya jelas lancar RE King. Soalnya apa? Soalnya ini filternya ada 3 ya. Ada 2, 1 ya bener yang 3, 1, 2, 3 ini di bawah ini yang bikin agak nggak begitu lancar. Sebenarnya itu untuk kualitas bagus Ninja R ya kalau filter, dan harga juga lumayan mahal. Keran bensin Ninja itu barunya 300 ribuan. Untuk RE King itu 75 sampai 100 ribu. Nah, kualitasnya beda, silsilnya juga beda. Ini filter bawahnya yang bikin nggak sederas RE King ya. Soalnya banyak yang bilang itu bagus keran RE King, padahal kayak untuk lubang-lubangnya besar, ini bahannya padat Ninja. Cuma ya ini kan masuk ditampung ke bawah dulu baru naik ya, baru naik lagi keluar, itu kan lama. Kalau RE King kan sekali masuk cuma langsung buang ya. Itulah sebabnya nggak selancar RE King keran bensinnya. Jadi cuma seperti itu. Kalau untuk bersih-bersihan ya bersih pakai ginian. Makanya saya kalau pakai Ninja itu jarang lagi dikasih filter bensin lagi, itu jarang. Soalnya udah lumayan bersih ya, nyarinya udah lumayan bersih, udah dari atas masuk ke tengah keluar lagi, masa disaring lagi. Kecuali untuk nafas panjang itu dikasih filter buat nampung biar tambah banyak masuknya bensin buat cadangannya. Kalau buat harian ya nggak perlu, kalau saya nggak perlu ya, biarin gini aja. Makanya harganya secondnya ini dapat keran bensin RE King baru ya kayak gini. Untuk kualitas bagus, soalnya made in Japan atau made in Thailand itu kayaknya. Kalau yang RE King kan lokal, keawetan silsilnya itu pasti beda. Makanya ya jangan terfokus kencang derasnya bensin aja, tapi dilihat dari kualitasnya. Soalnya harga nggak bohong, ada harga ada rupa. Kalau mainnya lain-lain itu nggak bohong, ada harga ada rupa. Kalau mainnya cuma KW-KW aja bilang ada harga ada rupa, itu ya cuma anak-anak konten aja. Kalau yang hobi itu ya lumayan berasa kalau bangun-bangun kayak gini, ori-ori semua. Jadi sesuaikan aja, kalau mau KW ya KW, jangan harap seawet ori. Udah simple aja lah, nggak usah banyak muja-muja barang KW. Tahu sendiri kalau barang ori itu mahal kan. Itu cuma baru main motor. Coba
onderdil situ kalau main mobil, nah bikin mobil balap, nah onderdilnya KW. Apa iya pakai piston NPP, stangnya NPP, atau apa ya, spoolnya Rico yang katanya buat ninja tapi berebut atasnya. Itu realita ya, karena bukan patokannya buat ninja, itu kan buat Kawasaki GTO dipaksakan di ninja karena dudukannya sama. Itu jadi logis saja lah, pemikirannya itu logis dan jujur, jangan jangan munafik. Dan karena banyak kayak ginian yang jual-jual barang KW dengan embel-embel Kawasaki Ori, itu juga banyak yang beli. Jadi pastikan cerdas saja dalam membeli, dan carilah pedagang yang jujur. Kalau Ori bilang Ori, KW bilang KW, itu aja tipsnya. Seputar karakternya ya, ini untuk putaran atasnya ngisi terus, cuma kalau dipasang di Ninja R ini kan lebih besar, jadi karet filternya itu biasanya nggak masuk. Kalau di Ninja R itu masih masuk, bisa saling tukar PE PWK langsung PNP kalau pakai filter. Kalau di Ninja R itu wajib masukin ke air panas ya. Ya seperti ini aja lah untuk seputar karbu PE PWL detailnya. Jadi jangan ngeremehin ini ya, buat kalian ya, jangan ngeremehin karbu yang menurut kalian jelek cuma ikut-ikutan. Yo.